Oke, selamat siang Ibu. Kita buka dua yang mempresentasikan hasil dari daging babi. Saya bernama Anggit Marbaselain dari kelompok 2. Di sini saya ingin mempresentasikan daging. Nah, sebelum saya mempresentasikan daging, saya ingin memberitahu kepada kalian semua, pengertian dari daging adalah bagian lunak yang tertutupi oleh kulit dan melekat pada tulang. Di sini saya akan menjelaskan potongan-potongan dari daging babi. Satu, potongan babi yang bernama jaw. Yang kedua, potongan babi yang bernama Bastenbot. Yang ketiga, potongan babi yang bernama lion. Yang keempat, potongan babi yang bernama ham. Yang kelima, potongan babi yang bernama fat. Yang ketujuh, potongan babi yang bernama shoulder dan picnic. Yang ketujuh, potongan babi yang bernama spear dan ribs. Zat nutrisi yang ada pada daging yaitu air, protein, karbohidrat, lemak, dan mineral. Nah, sebelum kita mengkonsumsi daging, kita harus mengetahui seberapa besar protein dan lemak dan kalsium. Nah, sebelum kita mengkonsumsi daging, kita harus tahu apa aja zat gizi, protein, mineral, dan karbohidrat yang ada pada dalam daging. Nah, hasil olahan yang dia olah dari daging yaitu, baik teman-teman, di sini saya ingin mempresentasikan daging yang baik dan benar serta bernutrisi yang baik, yaitu memiliki ciri-ciri lembut, tidak memiliki lebam, tidak memiliki warna kebiruan, warna lebih segar, lebih cerah, dan empuk. Di situ kita dapat mengolah babi, contoh sebagai makanan abon, rendang, gulai, arsik, atau babi guling. Nah, di sini saya sudah melakukan presentasi terhadap daging. Ini dagingnya. Nah, teman-teman, sebelum kita mengolah daging babi, kita harus tahu bagaimana ciri-ciri dari daging babi tersebut. Teman-teman, sebelum kita mengolah daging tersebut, kita harus mengetahui warna dari daging tersebut. Warna yang ada pada daging tersebut yaitu warna merah kepucatan dan memiliki warna lebih pucat. Kedua, daging tersebut harus terlihat besar, lembut, kokoh, dan kuat. Memiliki otot punggung yang berlemak dan memiliki bau atau ciri khas yang berbeda. Sekarang kita sudah selesai mempresentasikan daging dan selesai tentang pelajaran dari daging babi. Kembali kita ke pelajaran daging selanjutnya. See you next time. Selamat sore teman-teman semua, selamat sore pemirsa. Di sini saya Muhammad Kita dari kelas 10 KKBK 2 ingin mempresentasikan tentang unggas. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang unggas dan macam-macam unggas. Unggas adalah jenis unggas miti yang dikenakan untuk diambil atau diolah dagingnya, bulunya, dan juga telurnya. Ayam broiler atau ayam daging, ayam pedaging, ayam cul atau ayam merah, dan juga ada ayam kampung. Berikut adalah jenis-jenis ayam yang biasa diternakan untuk diolah. Yang pertama adalah ayam pedaging. Ayam broiler adalah ayam yang berumur 6 sampai 12. Yang kedua adalah ayam merah. Ayam merah atau biasa juga disebut dengan ayam petelur. Yang ketiga adalah ayam kampung. Yang keempat adalah isi. Unggas adalah yang populer diolah dengan teknik roasting. Titik dijual dengan peternak yaitu jenis-jenisnya yaitu broiler atau fried Dutchling, yang kedua roaster Dutchling, yang ketiga mature duck atau old duck. Baik, kembali lagi kita membahas tentang karkas unggas. Karkas unggas adalah potongan unggas tanpa kaki, jeroan, dan bulu-bulunya. Karkas unggas ada tahapan yang perlu dilalui, yaitu yang pertama adalah pemeriksaan antemortem, yang kedua penyembelihan, yang ketiga penuntasan darah, yang keempat penyeduhan, kelima pencabutan bulu, dan yang keenam dressing. Baik, zat gizi yang terdapat pada unggas adalah yaitu air, energi, protein, lemak, karbohidrat, dan juga serat. Berikutnya adalah kualitas unggas. Sebelum mengolah unggas, juru masak harus mengetahui tentang kualitas unggas, baik dari buruknya ataupun aroma dari unggas tersebut. Ciri-ciri unggas yang baik adalah sebagai berikut.
Yang pertama, karkas utuh dan bersih. Yang kedua, warna daging putih dan tidak biru. Yang ketiga, tekstur lembut tetapi tidak liat. Yang keempat, tidak mengalami perubahan warna. Yang kelima, dada penuh berisi. Yang keenam, paha tidak keras. Yang ketujuh, punggung kelihatan rata atau lurus. Produk olahan pada unggas adalah nugget, bakso, dan juga sosis. Dan masih banyak jenis lainnya yang dapat kita olah dari unggas. Sekian penjelasan saya tentang unggas. Sekian dan terima kasih. Baik, saya menjelaskan tentang materi ikan dan hasil lautnya. Kandungan gizi terdapat pada ikan yaitu air, protein, omega, lemak, dan serat. Baik, produk olahan ikan yang pertama surimi, keripik, asap, ikan asin, ikan peda, bakso ikan. Ikan jenis ikan air tawar. Kandungan gizi pada ikan yang pertama lemak, protein, air. Baik, saya menjelaskan lemak, serat. Sekian hasil dari presentasi saya hasil ikan air tawar. Perkenalkan, nama saya Bibi Karangkulu. Saya dari kelas 10 tata boga 2. Saya dari kelompok 4. Saya ingin mempresentasikan tentang telur. Merupakan salah satu bahan makanan hewani sumber protein. Telur tidak hanya dikonsumsi secara utuh, tetapi juga dapat dicampurkan pada bahan makanan lain. Misalnya dicampurkan pada adonan perkedel, digunakan untuk membuat kue, dan dicampurkan pada puding. Secara umum, telur terdiri dari 3 komponen pokok, yaitu kulit telur atau cangkang, kedua putih telur, ketiga kuning telur. Telur merupakan pelindung utama telur. Kulit telur merupakan cadangan makanan bagi embrio. Putih telur merupakan pelindung embrio dari goncangan sebagai cadangan makanan dan air. Jenis-jenis telur yang dapat dikonsumsi. Yang pertama, telur ayam. Telur ayam merupakan telur yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, telur itik. Ketiga, telur burung puyuh. Keempat, telur ikan. Kandungan gizi pada telur yang pertama adalah lemak, yang kedua protein, yang ketiga karbohidrat, yang keempat vitamin dan mineral. Kualitas telur ditentukan oleh kualitas luarnya berupa kulit, cangkang, dan kualitas isi telur. Kualitas cangkang telur meliputi bentuk, warna, tekstur, keutuhan, dan kebersihan kulit. Penganan dan penyimpanan telur. Adapun hal-hal yang dapat terjadi saat telur diolah menjadi 1. Koagulasi, 2. Bereaksinya sulfur dengan zat besi, 3. Terbentuknya busa. Fungsi telur dalam masakan. Yang pertama, sebagai bahan penambah cita rasa, yang kedua sebagai bahan pengembang. Sekian informasi tentang saya tentang telur. Sekian informasi dari saya tentang telur. Terima kasih.